Hai semuanya, kita mulai dari satu hal yang sering banget bikin kita capek, tapi jarang kita pahami. Pikiran sendiri. Pernah nggak sih kalian lagi duduk santai, tapi kepala malah muter kayak mesin cuci? Niatnya rebahan, jadi mikirin hal-hal yang belum tentu kejadian. Overthinking. Bukan karena kalian lemah, tapi karena kalian peduli. Kalian pengen ngelakuin yang terbaik, nggak mau nyakitin orang, dan nggak pengen gagal. Tapi sayangnya, pikiran itu kadang terlalu berisik. Video ini bukan buat ngejudge kalian, tapi buat ngobrolin sisi lain dari overthinking yang sering kelewat. Bahwa itu bukan musuh, tapi sinyal. Overthinking atau mikir berlebihan sering kali diasosiasikan sama hal negatif. Banyak orang bilang, jangan mikir terlalu banyak, nanti stres sendiri. Atau, udahlah, santai aja, jangan dibawa serius. Tapi kenyataannya, buat beberapa dari kita, mikir berlebihan itu bukan karena kita pengen, tapi karena kita peduli. Kita pengen semuanya berjalan dengan baik. Kita nggak mau nyakitin orang lain. Kita takut salah langkah. Kita takut mengecewakan. Dan semua itu berasal dari rasa tanggung jawab yang besar. Saya tahu rasanya. Duduk sendirian di malam hari, replay kejadian hari ini kayak film yang diputar ulang terus-menerus. Kalimat yang kalian ucapkan tadi siang, ekspresi orang lain, keputusan kecil yang sebenarnya udah lewat tapi tetap nongol di kepala. Kadang bahkan kalian mikir, kenapa sih aku begini terus? Tapi justru di situ poinnya. Kalian begitu karena kalian punya hati, kalian peduli, kalian punya empati. Tapi ada garis tipis antara mikir karena peduli dan mikir sampai nyiksa diri sendiri. Nah, di titik inilah kita perlu belajar sesuatu yang penting. Mengelola overthinking bukan memusuhinya. Karena selama kita masih hidup, pikiran itu nggak akan berhenti. Tapi kita bisa belajar berdamai dengan mereka. Sebelum lanjut, yuk kita sepakat dulu. Overthinking itu manusiawi. Semua orang pernah ngalamin. Bahkan orang-orang yang terlihat paling tenang sekalipun, mereka punya jam-jam di mana kepala mereka rame kayak pasar malam. Jadi, kalau kalian overthinking, itu bukan berarti kalian rusak. Itu berarti kalian manusia. Masalahnya muncul ketika overthinking mulai ngerampok ketenangan kita. Ketika kita jadi sulit tidur, sulit fokus, dan bahkan sulit menikmati momen karena pikiran kita lagi jalan ke 10 arah sekaligus. Nah, ini yang perlu kita atur. Pertama, yuk coba kenali akar dari overthinking kalian. Kadang, overthinking datang dari rasa takut. Takut salah, takut ditolak, takut gagal. Kadang juga datang dari standar tinggi yang kita pasang buat diri sendiri. Kita pengen jadi versi terbaik dari diri kita, tapi secara nggak sadar malah jadi terlalu keras sama diri sendiri. Coba tanyain ke diri kalian, kenapa aku mikirin ini terus? Apa yang sebenarnya aku takutin? Dengan mengenali akar masalah, kita bisa mulai kasih ruang buat diri kita bernapas. Karena overthinking bukan masalah pikiran yang terlalu aktif, tapi seringkali itu tanda ada emosi yang belum kita validasi. Disinilah pendekatan mindfulness bisa bantu kita. Mindfulness itu artinya kesadaran penuh terhadap saat ini. Bukan berarti pikiran kita harus kosong, tapi kita belajar untuk duduk bersama pikiran tanpa harus langsung percaya semua yang mereka bilang. Bahasa gampangnya, jadi penonton, bukan aktor. Ketika pikiran kalian mulai berisik, coba tarik napas dalam, lalu bilang ke diri sendiri, oh, ini pikiran, bukan kenyataan. Simple, tapi powerful. Karena seringkali kita terjebak karena kita anggap semua pikiran kita adalah kebenaran. Padahal belum tentu. Contoh, kalian kirim pesan ke teman, tapi nggak dibalas-balas. Lalu mulai mikir, jangan-jangan dia marah. Jangan-jangan aku ngomong yang salah kemarin. Padahal bisa aja teman kalian lagi sibuk atau belum sempat buka HP. Tapi otak kita langsung bikin skenario terburuk. Kalau hal ini sering terjadi, coba praktekin teknik name it to tame it.
Kasih nama ke emosi atau pikiran kalian. Misalnya, oke, ini rasa cemas. Atau, ini pikiran takut ditolak. Dengan begitu, kalian gak kebawa arus pikiran itu. Kalian tetap punya kendali. Selain itu, journaling atau nulis bisa jadi alat yang ampuh banget buat ngeluarin isi kepala. Tulis aja semua yang kalian pikirin, tanpa sensor, tanpa harus rapi. Biarkan tulisan kalian jadi tempat aman buat pikiran kalian yang sibuk. Kadang, setelah ditulis, kita sadar. Ternyata nggak semenakutkan itu. Ya, satu hal penting lainnya. Belajar kasih compassion, belas kasih ke diri sendiri. Kita seringkali sabar dan penuh pengertian ke orang lain, tapi keras dan kasar sama diri sendiri. Kita bilang ke temen, nggak apa-apa, kamu gagal, kamu udah usaha. Tapi ke diri sendiri, kok kamu bodoh banget sih? Kalau kalian bisa belajar bersikap lembut ke diri sendiri, seperti ke sahabat terbaik kalian, perlahan overthinking itu akan berubah jadi refleksi. Bukan lagi momok yang menakutkan, tapi cermin yang membantu kita tumbuh. Dan jangan lupakan pentingnya tubuh. Kadang pikiran terlalu aktif karena tubuh kita terlalu diam. Coba deh jalan kaki sebentar, stretching, atau olahraga ringan. Bantu pikiran kalian turun ke bumi lewat gerakan tubuh. Karena pikiran dan tubuh itu terhubung erat banget. Kalian juga bisa coba grounding teknik buat nenangin overthinking. Fokus ke 5 hal yang kalian lihat, 4 hal yang bisa kalian sentuh, 3 hal yang bisa kalian dengar, 2 hal yang bisa kalian cium, dan 1 hal yang bisa kalian rasakan di mulut. Teknik ini bantu kalian balik ke momen sekarang. Ingat, kalian bukan pikiran kalian. Kalian adalah kesadaran yang mengamati pikiran itu. Dan kalau sekarang kalian lagi ada di fase overthinking parah, saya cuma mau bilang, kalian gak sendirian. Banyak dari kita yang juga lagi berjuang di kepala sendiri. Tapi pelan-pelan, kalian bisa belajar memimpin pikiran kalian, bukan dipimpin olehnya. Dan terakhir, jangan nunggu overthinking hilang dulu, baru mau mulai hidup. Lakukan yang kalian bisa, meski masih takut. Kirim pesan itu, ambil langkah itu, tetap bergerak. Karena kadang, tindakan kecil adalah cara terbaik buat keluar dari labirin pikiran sendiri. Overthinking bukan musuh yang harus dikalahkan. Dia adalah bagian dari diri kalian yang cuma butuh didengar, dipahami, dan dipeluk. Jadi, mulai sekarang, jangan lawan pikiranmu, ajak dia ngobrol. Dengarkan, tapi jangan selalu ikuti. Kalian kuat, bahkan di tengah pikiran yang ribut sekalipun. Dan ingat, kalian peduli, bukan lemah. Itu bedanya. Kalau kalian merasa video ini relate, coba share ke orang lain yang mungkin juga butuh dengar ini. Karena, siapa tahu, satu kalimat sederhana bisa jadi pelukan buat hati yang lagi capek mikir.